Oke, Bapak Ibu, seperti biasa balik lagi di YouTube saya di Genu ID ya. Ya, ini hari ini saya akan bahas beberapa saham yang akan saya bahas teman-teman dan kita main-main ke Telegram dulu ya. Kamu mau lihat Telegram saya ini teman-teman ya. Sebelum kita bahas IHSG, kita bahas dulu lah IHSG ya. Untuk IHSG-nya ya seperti saya bilang kan, sideways dulu ya, sideways dulu. Untuk IHSG mantul kan dari 6780-an. Resisten 6830 sampai 6860 sekarang ya. Kemungkinan kalau dia ke 6860 mungkin bisa kepentok lagi turun lagi ke 6800-an, 6780 ya. Begitu saja dulu untuk IHSG kita. Tapi kalau bisa break di atas 6870, nah itu ada potensi untuk naik lagi, retest lagi ke 6900-nya untuk IHSG kita ya. Ya masih sideways saja ya untuk IHSG. Oke, kita main-main dulu ke Telegram teman-teman. Ya, teman-teman yang mau join grup Telegram ya, link ada di deskripsi. Di YouTube saya ada deskripsi, teman-teman bisa masuk saja kalau mau join di grup Telegram saya ya. Dan ini saham-saham yang saya rekom di grup Rekom. Ini kemarin chip ya. Chip kemarin buy di arah ya 1760 dan antriannya dapat. Dapat lah 1760 nggak mungkin dapat ya karena sempat dibuka ya, kita antri dapat. Dan hari ini cuannya 8%-an lah ya. 8%, 7%, 8% lah ya. Itu pasti dapat lah ya. Minimal 7% mah dapat lah. Lalu Rekom by Close, ya by Close itu beli di sesi 2. Ini kemarin di grup Rekom, di grup umum saya tidak berikan, ya karena jatah untuk grup umum ya seminggu 2 kali saja ya. Tapi kalau grup Rekom itu setiap hari ada Rekom ya. Kemarin kita buy IRSX 123, closing 122, is oke nggak masalah. Ya, tapi kan TP-nya capai ya. Capai ke TP2 cuan lebih dari 5% dihitung dari beli 123. Ya bukan 122, bukan 120 karena dia sempat turun ke 120 juga IRSX-nya. Tapi ya udah, tetap cuan 5% kok. Ya. Itu beli kemarin sore, jual tadi hari ini ya. Ya 5% lebih. Lalu ini ya menu buy close yang saya berikan di grup Rekom kembali tanggal 4 hari ini. Ya, buy di 300 satu harga saja. Ya, sempat naik ya, tapi saya bilang antri dulu. Ya, udah naik kalau dapat diskon ya masuk. Ya, coba masuk, masuk di 300 maksudnya ya. Ya, dapat cuan bungkus saya bilang saham gorengan panas kriuk-kriuk. Dan hari ini arah ya. Cuan Anda mau jualan di berapapun pasti cuan 10% minimal, minimal 3% pasti dapat. Anda jual di arah cuannya lebih dari 10%-nya ini ya. Ada videonya teman-teman. Guys, saham gorengan panas kriuk-kriuk saham aman ya. Ya, ini belum jalan. Saya share, habis itu saya rekam di video itu selang waktu 5 menit lah ya. Itu masih belum jalan ya untuk amannya. Ya, sempat ke 300 kok berkali-kali kok. Dan itu sempat dimakan kok 300-nya berkali-kali. Anda ambil di 302 is oke juga ya. Karena ya dia naiknya sampai arah kok hari ini. Oke. Cuan lebih dari 10% itu by close hari ini langsung cuan 10%. Saya infokan saya jualan ya, saya jualan saja di arah. Ya saya nggak mau hold. Karena saham gorengan panas kalau kita hold kelamaan dak dikduk ya, bahaya juga. ARB-nya bisa berjilid-jilid. Oke? Yang penting kita cuan ya eksekusi jangan dilihat doang ya. Oke, kita bahas saham-saham yang mau saya bahas ya. Pertama kita coba lihat ASLC ya. ASLC kita coba lihat. Kemungkinan dia sekarang masih uptrend tapi kemungkinan cenderung bisa turun karena dia tidak bisa break lebih dari 104 105 ya. Kemungkinan dia akan retest lagi ke 100 sampai 98. Kalau sampai jebol 96 itu agak kurang oke lagi untuk ASLC, tapi sekarang posisinya masih dalam posisi yang uptrend ya. Lanjut kita coba lihat saham yang lain, kita coba lihat WIRG. Belum menarik ya, belum uptrend, takutnya kepentok nih ya. Kalau dia naik mungkin dia akan retest 135 maksimal 140. Kalau nggak bisa break 140 dia belum uptrend. Ini arahnya masih turun, ya dia akan mencoba uptrend kalau dia bisa break di atas 140. Nah, itu baru oke. Tapi kalau nggak bisa break di atas 140 itu belum oke untuk WRG. Support dia di 130, 125 tidak boleh jebol. 125 jebol dia akan melanjutkan penurunannya ya. Posisinya belum uptrend untuk WIRG.
Lanjut kita coba lihat saham BRIS ya. BRIS ada isu-isu mau merger lagi ya. Tahu saya. BRIS atau siapa ya? Saya lupa. Saya tadi sempat baca berita sekilas, saya nggak tahu BRIS atau apa. Ya intinya kalau secara teknikal BRIS-nya ini masih uptrend. Ya mencoba uptrend kembali. Mencoba uptrend kembali. Kemarin sempat di persimpangan ya. Sekarang mencoba kembali uptrend. Dia akan coba eh, resisten 1780, 1800 itu resisten kuat. Support tidak boleh jebol di 1700 sampai 1720-an lah ya untuk BRIS. Ya kalau dia masih bertahan apalagi masih bertahan di atas 1730 ya masih oke untuk BRIS ya. Oke, lanjut. Habis itu BTPS ya kita coba lihat BTPS. Ini sempat saya rekom juga dan itu sudah cuan ya. Sudah cuan kita sudah cuan ya kurang lebih 2% lebih dapat lah. Ya, tapi ini masih ada cenderung masih bisa naik ya kalau dia tidak jebol lebih dari 1970. Kalau dia masih bertahan di atas 1970, BTPS akan coba tes resisten dia 2040 sampai 2100 ya. Itu resisten kuat di 2100 untuk BTPS. Jelas ini lagi downtrend untuk BTPS ya. Ya, support dia 1950 1970 ya untuk BTPS. Lanjut kita coba lihat OASA. OASA closing 161 ya kalau nggak salah 161 closing. Masih oke lah ya, masih uptrend juga ya. Masih uptrend juga untuk OASA. 158 160 itu support. Resisten ada di 166 sampai 170. Itu resisten kuat di 170. Posisinya masih uptrend untuk OASA ya, masih oke lah. Selama tidak jebol lebih dari 158 itu masih oke untuk OASA. Lanjut kita coba lihat SSIA. SSIA oke masih uptrend ya, masih uptrend. Selama dia bertahan di atas 420 430 masih sangat oke. Akan coba retest ke 442 sampai 460 itu resisten dari SSI ya. Posisinya masih uptrend untuk SSI ya. Lanjut kita coba lihat Antam, ANTM. ANTM juga masih dalam posisi yang tidak terlalu buruk ya, masih uptrend juga lah ya. Selama bertahan di atas 2100 lah, selama masih bertahan di 2100 oke lah untuk Antam. Resisten 2150, 2180 untuk Antam ya. Posisinya kalau dia masih bertahan di atas 2100 ya masih oke. Ya, tapi kalau jebol kemungkinan dia akan retest ke 2070, 2050 ya. Kalau sampai jebol 2050 nah itu cenderung akan turun dulu untuk Antam ya. Lanjut kita coba lihat LPPF. LPPF lagi downtrend ya teman-teman, lagi sideways di bawah, support ada di 3900, 3850, resisten ada di 4100, 4200 ya. Lagi downtrend lah untuk lagi sideways di area bawah alias lagi downtrend untuk LPPF. Lanjut ke ADRO. ADRO, ADRO. ADRO lagi di persimpangan ya. Dibilang downtrend belum ya. Support dia 2900 sampai 2850 tidak boleh jebol. Kalau 2850 jebol itu bisa dikatakan mulai downtrend, tapi kalau masih bertahan apalagi masih bertahan di 2900 dia akan coba retest resisten 2960 sampai 3000 itu resisten kuat untuk ADRO. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus break 3000 ya. Sekarang lagi sideways di persimpangan untuk ADRO-nya. Terakhir kita coba lihat temannya ITMG. Sepertinya sama. Oh, ITMG lagi downtrend. Nah, ini ITMG lagi downtrend. Kenapa downtrend? Karena dia lagi bagi dividen ya. Dividen udah diberikan ya turun karena dividennya lumayan gede ya. Itu namanya dividen trap ya. Support untuk ITMG ya. 3100 sampai 30.000 lah itu support dia ya. Resisten ada di 3200-an sampai 3300 33.500 itu resisten kuat untuk ITMG. Posisinya jelas lagi downtrend untuk ITMG ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya videonya. Dan semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.